Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua yang senantiasa on di salah satu channel yang konsisten dengan pembelajaran dan akademik. Dan pada kesempatan kali ini temanya terkait dengan bagaimana menulis artikel ya. Baik di jurnal internasional maupun ini bisa dipakai juga untuk menulis di jurnal nasional ya teman-teman. Oke, sama halnya seperti hal yang lalu bahwa ini sempat disampaikan di pelatihan-pelatihan penulisan artikel jurnal internasional ya. Jadi buat teman-teman yang belum menyaksikan mungkin bisa ditonton saja kira-kira materi apa yang memungkinkan bisa dilihat ya oleh teman-teman semua, biar teman-teman semua bisa memperlihat apa sih kira-kira yang disampaikan pada saat pelatihan atau workshop penulisan karya tulis itu dilaksanakan. Oke, baik. Seperti biasanya, bahwa pada kesempatan kali ini akan disampaikan beberapa bagian ya dari video ini yang mencakup diantaranya adalah pendahuluan, yang kedua terkait dengan strategi menulis, yang selanjutnya tahapan menulis, juga ada yang dikaitkan dengan panduan dasar menulis dan juga kendala dan tips yang mungkin akan kita atau saya secara pribadi akan bagikan kepada Anda. Oke, yang pertama terkait dengan pendahuluan. Nah, teman-teman, bahwa melakukan penelitian ilmiah baik dalam bidang ilmu alam dan sains maupun sosial humaniora hanyalah awal dari publikasi dan diseminasi ilmu pengetahuan. Jurnal ilmiah internasional mewajibkan proses peer review atau mita besariah, yaitu pelibatan dari ahli di bidang konten tertentu untuk mengevaluasi manuskrip yang masuk ya ke pihak jurnal. Jadi tetap teman-teman mau tidak mau artikel kita pasti akan di-review ya. Oke, selanjutnya tugas menulis makalah ilmiah dan mengirimkannya ke jurnal untuk publikasi adalah tugas yang memakan waktu yang lumayan ya dan sering menakutkan terutama bagi para penulis pemula. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Jadi nggak usah takut juga gitu ya, walaupun memang membutuhkan waktu yang lama dan panjang dan prosesnya juga mungkin kita akan jelaskan nanti bagaimana sih sampai manuskrip itu bisa terbit. Oke, mengapa perlu publikasi jurnal? Nah, yang pertama alasannya adalah pengakuan dunia akademik ya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua adalah insentif instansi. Yang ketiga prospek karir atau promosi jabatan. Yang keempat kontribusi terhadap instansi, universitas dan juga negara. Yang terakhir adalah ibadah, yaitu penyebarluasan ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Oke, selanjutnya masuk ke dalam strategi menulis ya. Teman-teman perlu diketahui bahwa tatkala kita mau publikasi jurnal, jadi saya akan flashback dulu. Artinya kita akan melihat buat apa sih artikel itu kita tulis. Mau tidak mau kan setelah kita tulis mau tidak tujuannya adalah dipublikasi ya, biar supaya teman-teman yang lain atau rekan-rekan yang lain yang memiliki kesamaan bidang ilmu, memiliki apa ya, minat yang sama bisa menggunakan atau mensitasi artikel-artikel kita gitu. Nah, ini adalah proses dari sebuah perjuangan yang bisa teman-teman nanti lalui tatkala mau mempublikasi hasil karya tulis Anda. Yang pertama artikel harus ditulis dulu ya. Yang kedua melalui review final penulis. Yang selanjutnya cari jurnal. Selanjutnya adalah sesuaikan format yang diminta. Biasanya ada panduan penulis, nah nanti template dan lain sebagainya ya. Selanjutnya submit naskahnya. Nah, itu ya itu baru tahap awal dari mulai menulis sampai ke submit naskah. Oke, selanjutnya sebelum kita submit naskah tersebut, alangkah lebih baiknya kita cek jurnal tujuan yang akan kita kirimi artikel atau manuskrip kita. Yang pertama adalah pastikan bahwa jurnal yang dituju sebagai sarana publikasi artikel Anda diindeks oleh bibliometrik yang sesuai. Misalkan Scopus, DOAJ ataupun Thomson Reuters ya. Nah, saat ini bibliometrik ataupun indeksasi yang
paling banyak dituju oleh mahasiswa doktor, S2, S1, dan lain sebagainya, juga para peneliti dan akademis atau yang bergerak di bidang akademisi. Di Indonesia adalah indeksasinya adalah Scopus ya. Indeksasi atau disebut juga bibliometric, jurnal dianggap sebagai cerminan kualitasnya. Jurnal yang terindeks internasional, baik Scopus ataupun Thomson Reuters, dianggap sebagai kualitas ilmiah yang lebih tinggi dibanding dengan jurnal yang tidak diindeks. Oke. Nah, ini juga masih tahap perjuangan teman-teman ya. Jadi teman-teman tadi sudah lihat sampai ke tahap submission ya atau pengiriman submit ya. Nah, tadi masih di luar pihak jurnal. Nah, sekarang di dalam pihak publisher itu apa sih yang dilakukan terhadap artikel Anda gitu, dan Anda juga harus melakukan apa gitu. Yang pertama, kalau misalkan kita sedang melakukan submission, maka akan masuk ke basic kriteria. Nah, basic kriteria ini akan dilakukan screening oleh chief editor yang pertama kali. Ini akan dilihat apakah artikelnya sesuai dengan scope, bidang, ilmu, dan lain sebagainya. Jika masuk atau misalkan sesuai, maka akan di-accepted for peer review. Jadi akan masuk ke tahap selanjutnya. Kan tetapi, kalaupun misalkan belum, mau tidak mau di-reject teman-teman. Nah, artikel Anda harus dikoreksi sesuai dengan basic science yang ada di jurnal tersebut. Jadi manuskripnya akan dikembalikan ke Anda ya. Jadi nggak usah khawatir. Berarti mau tidak mau, kalaupun masih ada yang pernah melalui ini, saya juga pernah melalui ini beberapa kali gitu ya. Jadi kita tatkala mau submit aja gitu ya, tapi tanpa melihat scope dan lain sebagainya. Kadang saya misalkan bidang manajemen, tapi penelitian di pendidikan. Nah, tatkala chief editor itu lebih ke manajemen murni gitu ya, tetapi penelitian kita di instansi ataupun di universitas atau mahasiswa sebagai sampel dan objeknya, itu biasanya dikeluarkan dengan ada koreksi bahwa ini tidak sesuai dengan scope yang ada di jurnal. Walaupun penelitian kita terkait dengan manajemen, tapi manajemennya manajemen pendidikan misalkan ya, mau tidak mau dikeluarkan karena yang kita submit adalah manajemen murni. Oke, setelah kita accepted yang pertama, ya, accepted for peer review. Jadi artikel itu akan masuk setelah di accepted atau diterima, akan direview oleh 2 reviewer, teman-teman. Jadi ada reviewer 1, reviewer 2. Nah, semakin bagus indeksasinya ataupun bibliometricnya, biasanya semakin banyak reviewnya, teman-teman. Jadi, pernah saya juga mereview satu artikel bareng dengan 4 review yang lain. Nah, jadi berarti kalau bareng 4 review yang lain berarti 5 reviewer untuk satu artikel ya, untuk tahap 1. Bisa dibayangkan ya, begitu banyak koreksian ya. Waktu itu kalau nggak salah saya di jurnal indeksasi Scopus ya, kalau nggak salah. Jadi di reviewnya saya kebetulan masuk ke reviewer kedua, 3 reviewer yang lain atau 4 reviewer yang lain dari luar juga sama, bukan dari Indonesia. Oke, selanjutnya jika sudah di review, maka ada peer review ya. Jadi di hasilnya ini di review. Nah, kalau misalkan tidak terlalu bagus atau misalkan layak, maka akan masuk ke chief editor lagi. Jika tidak masih membutuhkan review lagi, maka akan dimasukkan ke reviewer keempatnya. Ini ada reviewer keempat ya. Jadi masukkan ke reviewer keempat. Nah, pada akhirnya nanti dari reviewer 4 ke chief editor juga. Dari chief editor ini, teman-teman, nah belum selesai. Artinya belum dimasukkan ke kita atau belum dikembalikan ke kita untuk direvisi. Nah, tetapi akan dikembalikan ke reviewer ketiga untuk proses English grammar, language, dan lain sebagainya. Jadi nanti setelah masuk ke reviewer ketiga akan kembali ke chief editor, baru dikembalikan ke kita dengan segudang revisi ya. Jadi atau hasil dari review 4 orang ini gitu ya, atau 3 orang atau 4 orang ini. Jadi nanti, nah setelah itu kita akan lakukan revisi dari hasil review para reviewer di jurnal tersebut. Revisi saja sesuai dengan apa yang mereka kehendaki ya, biasanya ya. Jadi Anda lakukan revisi. Setelah Anda lakukan revisi, akan masuk lagi ke editor. Nah ya, jadi ini ada screening pertama masuk ke screening yang kedua atau scone review atau review yang kedua.
Jadi ini double blind ya. Jadi double blind review. Jadi 2 kali di-review ya, teman-teman. Nah di sini juga ada istilah double blind. Blind itu artinya tidak diketahui ya. Misalkan jadi double blind itu antara reviewer dengan kita nggak tahu kita di-reviewer sama siapa, juga reviewer juga nggak tahu nge-review artikel siapa gitu. Nah selanjutnya review yang kedua oleh chip editor ini akan jika masuk maka akan dimasukkan lagi ke review teman-teman atau ke reviewer yang 1, 2, 3, 4 tadi. Apakah yang direview di tahap pertama ini diperbaharui atau diperbaiki sesuai dengan hasil koreksi mereka atau enggak gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti tidak, review biasanya akan mengasih pendapat ini tidak diperbaiki sesuai dan lain sebagainya. Maka di sini akan masuk ke rejected ya. Rejected. Jadi kembali bahwa manuskrip atau artikel Anda akan dikembalikan ke Anda gitu ya. Karena kenapa? Artikel Anda tidak direvisi atau diperbaiki sesuai dengan hasil review pada saat pertama kali. Jika sudah sesuai ya, atau misalkan ada sedikit biasanya ada sedikit revisi minor ya. Ada minor revisi, misalkan revisinya hanya sedikit ya. Nah, revisi juga ada 2 macam teman-teman. Ada mayor, ada minor ya. Kalau mayor itu bersifatnya prinsipal ya, inti gitu ya. Jadi harus direvisinya banyak banget gitu ya. Kalau minor hanya sedikit gitu. Nah, kalau ada revisi minor biasanya direvisi dulu, dikembalikan lagi, baru akan muncullah accepted for publication. Nah, disinilah akan dikeluarkan surat LOA, letter of accepted-nya ya. Jadi surat LOA-nya akan keluar di sini, teman-teman. Bukan di sini ya. Maaf, bukan di setelah screening chip editor, tetapi sudah review tahap 2 di pihak editor. Nah, dari sini mau kemana lagi tuh? Artikel itu akan masuk ke editor board meeting. Nah, ini ya isu-isunya akan dimasukkan ke sini, didiskusikan bersama editor-editor, dewan editor yang ada di jurnal tersebut. Lalu siap publish ya. Lalu siap publish ke jurnalnya. Itu ya terkait dengan dari mulai submission sampai ke publishingnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, mau tidak mau kita harus tahu dulu ya, sebelum kita mau publish, gimana mau publish tapi kita nggak bisa nulis gitu loh. Sebuah keniscayaan ya. Jadi sesuatu hal yang tidak mungkin kalaupun misalkan kita mau publish tetapi kita juga nggak nulis. Nah, itu aneh gitu ya. Nah, apalagi kita mau publish tapi nggak ada penelitiannya. Nah, itu juga ya. Jadi intinya atau tidak ada hal yang bisa ditulis ya. Rata-rata kan misalkan hasil artikel itu atau hasil tulisan itu berdasarkan publikasi dari penelitian ya. Pertanyaannya sekarang kalau misalkan ditanya, neliti aja nggak pernah, mau tidak mau, tapi publikasi pengen punya. Nah, itu sesuatu hal yang tidak mungkin ya. Jadi, atau misalkan membaca aja nggak pernah, karena kan nanti menulis itu kan tidak hanya hasil penelitian ya, tetapi berdasarkan studi kepustakaan dan lain sebagainya gitu. Mau tidak mau tetap kalau mau publikasi, mau tidak mau tahap menulisnya harus dilalui. Mau tidak mau ya. Jadi sok buat teman-teman kita perhatikan ya baik-baik. Oke, sebelum kita lanjutkan jangan lupa ya teman-teman karena ini artikel ini ingin berkembang lebih baik. Jadi jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe ya untuk channel ini silahkan di-subscribe dulu gitu ya karena subscribe itu gratis teman-teman. Jadi ini untuk lebih memotivasi kreator kontennya supaya menulis banyak hal terkait dengan yang kita butuhkan bareng-bareng. Oke, terima kasih ya yang udah subscribe, like, dan share juga. Nanti silahkan boleh di komen juga ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah struktur paper. Nah, menulis artikel ilmiah, pertama yang harus diperhatikan adalah memperhatikan tata letak bagian. Berbeda dibandingkan dengan bahan-bahan awal, misalkan laporan penelitian, disertasi, tesis, dan lain sebagainya. Terkadang teman-teman ada mahasiswa yang menganggap bahwa atau misalkan peneliti itu menganggap bahwa ya udah publikasi aja laporan penelitiannya. Kita bisa bayangkan ya laporan penelitian katakanlah tesis atau disertasi itu kalau disertasi misalkan kisaran antara 300 halaman.
300 halaman gitu ya, dipublikasi dalam bentuk jurnal, tetapi bisa dibayangkan langsung dipublish kan nggak mungkin gitu. Mau tidak mau harus disesuaikan tata letak bagiannya, ya. Nah, tata urutan atau letak bagian saja tidak cukup teman-teman, tetapi tata letak bagian ini adalah basis utama yang banyak terlewatkan oleh para pemula dalam menulis. Akibatnya, paper mereka dianggap tidak layak dimuat, ya, tidak layak dipublish, ya, karena tidak sesuai dengan persyaratan dasar dalam menulis. Oke. Ya, dan yang jadi miris adalah banyak di antara paper ini sebenarnya mempunyai kualitas atau isi konten yang baik. Nah, jadi saya kadang suka juga ada menerima paper yang minta dipublikasi atau bantu publikasi. Penelitiannya bagus gitu ya. Tetapi ini dalam mengungkapkan hasil laporan penelitiannya itu ke dalam tulisan yang bentuk paper itu kadang-kadang tidak sesuai gitu ya. Sangat disayangkan sekali ya kadang-kadang gitu ya. Maka dari itu bukan hanya sekedar pandai meneliti ya teman-teman, tetapi juga atau pandai membuat laporan penelitian, tetapi yang harus diasah juga adalah pandai mendistribusikan dari hasil laporan penelitian itu menjadi tulisan untuk layak diterima sebagai bahan untuk dipublikasi. Oke, bagian pertama dari paper itu adalah title page ya gitu. Jurnal ilmiah dimulai dari judul atau title ya. Nama dan afiliasi, abstrak, kata kunci atau keywords. Ketiganya ditulis menarik dalam bahasa Inggris yang baik. Ini untuk yang jurnal internasional ya teman-teman. Untuk yang jurnal bahasa Indonesia mungkin yang di nasional mungkin ada yang meminta menggunakan judul bahasa Indonesia, abstrak, keywordnya bahasa Indonesia, tapi ada yang meminta melampirkan abstrak dan keywordnya berbahasa Inggris, walaupun isi kontennya berbahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, yang pertama abstrak dan kata kunci ataupun keyword ya. Walaupun terkesan sederhana dan mudah, pada kenyataannya menulis abstrak justru merupakan hal yang cukup sulit dan memerlukan seni tersendiri, teman-teman. Ya, kebanyakan jurnal internasional mensyaratkan abstrak terdiri dari 100 sampai 250 kata. Nah, ya, jadi itu ada range-nya. Nggak bisa nulis abstrak itu sampai 4 halaman ya, nggak bisa. Jadi tetap harus ada, walaupun di laporan penelitian ataupun tesis dan disertasi ataupun misalkan kadang ada juga yang skripsi ya atau KTI itu kadang kampusnya mensyaratkan merinci abstrak gitu ya. Abstrak sampai saya pernah melihat laporan penelitian karya ilmiah itu sampai 3-4 halaman ya. Jadi semua jadi rinci. Padahal abstrak itu hanya setidaknya memuat secara singkat gambaran yang menggambarkan terkait dengan latar belakang penelitiannya bagaimana, tujuan penelitiannya bagaimana, variabel yang diteliti apa saja gitu ya. Lalu metodenya bagaimana ya ditulis secara singkat saja gitu. Selanjutnya dimasukkan juga hasil penelitiannya apa gitu ya. Serta kalau memungkinkan masukkan juga rekomendasi, implikasi, keterbatasan penelitian jika ada dan memungkinkan. Jadi terkadang ada jurnal juga yang meminta untuk memasukkan itu teman-teman. Jadi kadang abstrak yang masuk rata-rata ya hanya sebatas ke hasil penelitian saja tanpa memasukkan rekomendasi atau implikasi, juga limitation atau keterbatasan penelitiannya. Kadang ada juga yang meminta untuk dimasukkan juga, tolong value atau novelty-nya dari sebuah penelitiannya dilampirkan atau dimasukkan gitu ya. Ada juga yang ingin memasukkan rekomendasi atau future research-nya apa gitu atau peluang untuk dilakukan penelitian selanjutnya itu tolong dimasukkan ke abstrak. Ada juga yang editor yang meminta seperti itu. Nah, selanjutnya adalah keyword sebaiknya ditulis dengan kata-kata yang mewakili atau mencerminkan inti tulisan. Nah, biasanya kalau keyword itu ada beberapa jurnal yang mensyaratkan ya. Ada yang sesuai dengan panduan, misalkan panduan ada JL gitu ya, ada itu apa namanya? Ada kumpulan dari keyword ya. Nah, ada juga nanti nomor dan lain sebagainya juga gitu ya. Lalu selanjutnya ada yang
mensyaratkan minimal gitu ya, minimal ada 4, 5, bahkan juga ada yang hanya sebatas memperbolehkan untuk hanya 2 ataupun 3 kata kunci saja gitu ya. Oke, jadi teman-teman mau tidak mau, keyword itu kenapa harus menarik? Karena tatkala ada orang melakukan pencarian di apa ya, di search engine ya, di artikel sebelumnya saya bahas terkait dengan search engine. Jadi teman-teman bisa baca bagaimana sih mencari, mencari daftar pustaka ya, menggunakan search engine ya. Nah jadi untuk, ini kenapa harus menarik? Karena supaya artikel kita mudah diketahui orang lain. Setelah mudah diketahui orang lain baca. Setelah baca mau tidak mau kan disitasi. Nah, kebermanfaatan dari artikel itu adalah sudah disitasi. Jangankan kita memiliki puluhan bahkan ratusan artikel tetapi tidak satu pun disitasi orang lain. Jadi pertanyaannya adalah kalau salah satu prof yang sering memberikan saran tatkala menulis itu kepada saya, ngapain banyak tulisan tetapi tidak dimanfaatkan juga oleh orang lain, tidak disitasi oleh orang lain. Maka dari itu, mudah-mudahan apa yang kita tulis itu bermanfaat oleh orang lain ya, atau digunakan oleh orang lain sehingga buktinya adalah disitasi ya artikel-artikel kita. Oke, selanjutnya ini teman-teman masuk ke bagian utama. Artikel ilmiah pada saat ini umumnya menggunakan format IMRAD ya. I-nya introduction atau pendahuluan, M-nya method atau metode penelitian, result atau hasil, dan discussion atau pembahasan. Jadi tolong diingat IMRAD ya. Introduction, method, result, and discussion-nya. Oke, selanjutnya bagian akhir. Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan, ucapan terima kasih atau acknowledgement-nya, reference, dan bahan-bahan pendukung ataupun supporting materialnya. Selanjutnya, referensi sebaiknya untuk bidang humaniora berisi sekitar 15-50 referensi. Ya, jadi rata-rata memang seperti itu teman-teman. Jadi 15-50 referensi ya. Yang referensi itu 50-90% berasal dari jurnal internasional terbaru. Ya, jadi atau 10 tahun. Jadi minimal penggunaan referensi berasal dan berbahasa Indonesia, kecuali penelitian mengharuskan penggunaannya. Jadi minimalkan saja untuk penggunaan referensi berbahasa Indonesia. Apalagi misalkan karena kenapa kita harus memperbanyak jurnal? Ya, jadi 50-90% itu jurnal karena publikasi yang akan kita lakukan adalah artikel jurnal, teman-teman. Jadi mau tidak mau referensi yang harus diperbanyaknya adalah jurnal. Kecuali kita mau buat buku atau book chapter ya. Atau misalkan e-book ya, ataupun menerbitkan buku. Kalau menerbitkan buku ya setidaknya sama seperti jurnal. Referensinya harus lebih banyak dari buku gitu ya, bukan jurnal. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman di panduan dasar. Nah, masing-masing jurnal memiliki standar ketentuan yang berbeda-beda mengenai panjang manuskrip. Tetapi panjang ideal untuk satu manuskrip adalah 7-25 halaman atau 6.000 sampai 10.000 kata dengan ukuran paper 4, Time New Roman, ukuran 12, marginnya 2,5 pada semua sisi, dan spasinya double, termasuk pada data inti. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Jadi 7 sampai 25 halaman. Ya. Walaupun terkadang saya pernah menulis sekitar berapa ya? Sekitar 5 halaman ya, 4 halaman. Saya pernah menulis salah satu artikel tulisannya 4 halaman, daftar pustakaranya 3, tetap jadi 7 ya. Nah, maksudnya intinya itu ada nulisnya 3 halaman atau 4 halaman itu bisa juga. Hanya mungkin nanti ditambah juga ya sama daftar pustaka ya. Pada akhirnya mungkin jadi 7 halaman juga. Nah, tetapi ini bukan patokan yang bukan patokan yang harus ya, bukan standar harus gitu. Ini dikembalikan pada template ataupun rule atau guideline dari penulisan masing-masing jurnal tersebut ya. Jadi Anda mau tidak mau baca dulu ya panduan penulisnya. Oke, panduan dasar dari
tadi setelah kita berapa halaman, ini panduan dasarnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau menulis, tolong perhatikan baik-baik ya. Pertama, judul atau title pendek dan informatif. Ya, ini ya, jadi harus pendek. Biasanya ada batasan juga di salah satu jurnal itu meminta untuk 12 kata ya. Jadi lokasi, biasanya lokasi sama objek tidak dimunculkan di judul gitu ya. Ada juga yang meminta seperti itu. Lalu menarik, pendek, dan informatif ya itu. Selanjutnya, abstrak satu paragraf ya. Abstrak itu terdiri hanya dalam satu paragraf. Kurang dari 250 kata. Seperti hanya tadi dijelaskan di awal ya. Pendahuluan. Pendahuluan atau introduction berisi 1,5 sampai 2 halaman. Oke ya, 1,5 sampai 2 halaman. Metode atau metodologi 2 sampai 3 halaman untuk paper ya. Natur, medicine, science. Nah, itu 2 sampai 3 halaman. Tapi untuk sosial science dan humaniora itu cukup 1 sampai 2 halaman, teman-teman. Ya, jadi beda nanti, silahkan. Lalu hasil penelitian itu 5 sampai 8 halaman. Gitu ya. Jadi untuk hasil atau risetnya. Nah, selanjutnya adalah pembahasan atau discussion. Discussion atau pembahasan itu cukup hanya 4 sampai 6 halaman. Kesimpulan itu atau conclusion 1 paragraf saja. Ya, jadi 1 paragraf kesimpulan. Isinya ya tadi ada ada kesimpulan atau jawaban dari masalah penelitian, ada implikasi, ada juga limitation ya, boleh dimasukkan ke dalam bagian akhir di kesimpulan, dan yang terakhirnya adalah rekomendasi atau peluang untuk penelitian selanjutnya, disebut juga future research-nya. Lalu gambar. Nah, gambar itu 6 sampai 8 maksimal ya. 6 sampai 8 buah. 1 per halaman. Nah, jadi jangan sampai ini gambarnya berjejer ya semuanya, sampai ini terkesan bahwa pameran gambar ya, nggak boleh ya. Nah, 1 per halaman. Table juga sama. Table itu dalam satu artikel itu 1 sampai 3 buah saja. Ya, jadi jangan terlalu banyak memunculkan table juga. Dan juga 1 per halaman. Nah, untuk daftar pustaka reference itu 15 sampai 50 sumber. Yaitu terdiri dari 1 sampai 4 halaman. Oke, itu ya. Untuk panduan dasar penulisan dari paper ya. Oke, baik. Teman-teman, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah terkait dengan kendala dan juga tips ya. Nah, dalam menulis dan publikasi. Oke, yang pertama ini berdasarkan dari hasil ya pengalaman ya. Pengalaman sebelum-sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin akan mengetahui, dan saya yakin di antara 11 ini atau 12 ini teman-teman ada salah satunya yang masuk ke dalam hambatan yang ada pada diri teman-teman semua. Oke, yang pertama adalah belum memiliki ketahanan terhadap umpan balik dari reviewer untuk merevisi manuskrip. Nah, itu kadang-kadang mahasiswa, penulis, peneliti, ya bukan mahasiswa aja ya, dosen juga kadang gitu ya, tidak memiliki ketahanan mental ya. Karena ketahanan mental itu nggak mau dimarahin, nggak mau direvisi. Kadang reviewer sesuai dengan indeksasinya ya. Semakin tinggi indeksasinya berarti biasanya semakin galak gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini mau tidak mau harus dipupuk, dilatih, dan terus-menerus. Yang kedua adalah hambatannya belum ada waktu. Aduh, tidak ada waktu menulis ya. Ya, kalau tidak ada waktu, jangan sampai misalkan pengen punya karya yang ngasih publikasi ya, kalaupun misalkan ternyata ini aja waktu saja tidak meluangkan gitu. Selanjutnya belum memiliki pengalaman. Nah, ini ya, belum memiliki pengalaman. Ya. Yang keempat, belum memiliki kepercayaan diri dalam menulis. Kadang minder, cemas, dan takut gagal. Nah, ini ya, kadang-kadang PD-nya kurang. Ya, ini juga harus dilatih, teman-teman. Yang kelima, belum memiliki budaya menulis dengan baik. Nah, ini kadang juga
ini budaya itu kadang-kadang, bawaan kampusnya sendiri ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kampusnya jarang atau menulis, ya mau tidak mau, budaya menulisnya juga kurang ya. Bisa dilihat nanti dosen-dosennya apakah publikasinya ada ataupun tidak gitu ya. Kalau budaya menulisnya sudah bagus di sebuah institusi, saya yakin, apa ya, ranks baik dosen ataupun perguruan tingginya ataupun misalkan, budaya menulisnya akan jadi lebih baik gitu ya. Oke, yang keenam, belum tahu cara memulai. Nah, ini. Kalau belum tahu cara memulai, ulang lagi video ini ya, supaya Anda tahu bagaimana cara memulainya. Yang ketujuh, belum memiliki kebiasaan dengan persyaratan ilmiah. Nah, ini harus banyak baca ya, nomor 7. Oke, belum punya pelatih atau mentor bidang keilmuan, saya sulit ditembus jurnal internasional. Ya, ini. Yang kesembilan, belum cukup bekal. Ah, ini harus bawa perbekalan banyak ya. Bahan tulisan maupun bahasa. Yang ke-10, belum tertarik publikasi. Ada juga nih, ya. Apalagi misalkan dosen itu kan salah satu apa ya, tugasnya adalah publikasi ya. Belum tertarik. Yang 11, belum peduli terhadap karir ya, yang karirnya tidak peduli ya, karirnya belum peduli berarti diyakinkan bahwa dia tidak akan menulis atau publikasi. Ya, selanjutnya sudah tidak muda lagi, terlalu tua. Oke, pertanyaannya adalah obatnya apa untuk hal ini gitu ya, untuk supaya hambatan-hambatan ini bisa diatasi. Hambatannya adalah hapus kata belum dari nomor 1 sampai nomor 11. Ya, jadi hambatannya adalah itu. Ya, solusinya. Obatnya adalah yang pertama, belum memiliki ketahanan terhadap umpan balik dari reviewer untuk revisi manuskrip. Sekarang sudah atau memiliki ketahanan. Belum ada waktu. Belumnya hilangkan, jadi ada waktu dan lain sebagainya. Saya yakin pasti akan terobati ya hambatan menulis karya dan publikasinya. Oke, selanjutnya. Kesalahan yang bersifat umum yang sering dilakukan oleh teman-teman para penulis pemula ya. Yang pertama, banyak peneliti yang tidak memperhatikan penyusunan pendahuluan. Nah, ini penyusunan pendahuluan itu, teman-teman, berisi terkait dengan gap research ya. Gap research-nya silahkan dimasukkan ke dalam pendahuluan. Lalu, gap research itu membandingkan antara base teori dengan base empiriknya gitu ya. Jadi antara empirical gap-nya dengan empirical teorinya, atau misalkan empirical gap-nya sama theoretical gap-nya diketemukan sehingga muncullah gap research-nya. Jadi terkadang pendahuluan itu hanya sebatas mengungkapkan masalah ya, tetapi tidak melihatkan apakah masalah ini layak atau tidak diteliti gitu ya. Nah, selanjutnya kadang ada juga manuskrip yang pendahuluannya pendek, 1-2 paragraf. Yang lebih banyak itu adalah landasan teori. Justru, teman-teman, di artikel ini berbeda dengan laporan penelitian. Di artikel ini, landasan teori itu disisipkan sebagai penguat daripada theoretical gap-nya. Nah, nanti empirical gap-nya pakai apa? Pakai data pendahuluan yang disajikan dalam bentuk tabel. Nanti berarti itu ya. Jadi muncul di bagian pendahuluan. Yang kedua, biasanya mereka mengutip teori dari banyak artikel lain atau suatu fenomena tertentu untuk menjustifikasi penelitian. Ya, jadi jangan melakukan ini ya. Nah, yang ketiga, iya, justifikasi. Karena teori dan fenomena hanya menjelaskan atau mendeskripsikan masalah tanpa memberikan rasionalisasi mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Nah, jadi ini yang perlu disimak baik-baik ya oleh teman-teman tatkala misalkan membuat pendahuluan. Oke, dasar persiapan menulis dan tips pembacaan umum. Pertama, pertimbangan editor yang penting tentang apakah akan diterima naskah untuk diterbitkan. Yang pertama, relevansi dan urgensi pentingnya, ketepatan dalam waktu, referensi, masalah yang ditangani. Yang kedua, kualitas gaya penulisan, yaitu ditulis dengan baik, jelas, mudah diikuti, dan logis. Yang ketiga,
desain penelitiannya, yaitu bahwa desain sesuai, ketat, dan komprehensif. Yang keempat, sejauh mana tinjauan literatur dipikirkan, terfokus, dan mutakhir. Dan yang terakhir adalah penggunaan sampel yang cukup besar, biasanya diterapkan pada penelitian medis dan sosial ekonomi dan juga manajemen. Oke, beberapa tips umum yang senantiasa mungkin harus diperhatikan oleh kita bersama ya dalam langkah melakukan penulisan dan publikasi. Pertama adalah bahasa. Ya, jadi silahkan perbaiki bahasa. Kalau misalkan tidak bisa pakai bahasa, bahasanya belum lancar, silahkan gunakan alat-alat ya. Alat-alat atau tools-nya dipakai gitu ya. Lalu gunakan alat pendukung ya, baik itu alat plagiat checker X atau misalkan alat translate bahasa atau grammar dan lain sebagainya. Sekarang sudah banyak ya alat untuk mendukung penulisan ya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah plagiatisme juga ya, plagiat ya. Jadi saya berharap menulis itu tidak memplagiasi orang lain, apalagi mempublikasikan hasil karya orang lain gitu ya. Yang keempat, kejujuran penulis, no kopas atau publikasi. Dan yang kelima, tips umum dari yang umum gitu ya. Bergabung di komunitas menulis gitu ya, supaya tetap mau tidak mau harus punya komunitas menulis ya teman-teman. Jadi supaya termotivasi terus setiap ketemu nulis atau ngobrolin tulisan dan publikasi. Oke, baik teman-teman, itu saja mungkin yang terkait dengan materi kali ini. Tetapi saya memiliki beberapa konten teman-teman di channel yang sebelah gitu ya. Ini bukan channel yang ini. Channel sebelah terkait dengan English plagiat checker gitu ya, terkait dengan tahapan menulis menuju publikasi jurnal Trinex Scopus ya, untuk bagian yang pertama gitu ya. Silahkan nanti dilihat gitu ya, untuk linknya ada terkait dengan bagaimana template itu apa saja sih, Imran itu bagaimana. Nah, nanti di channel sebelah itu sudah tersedia dengan lengkap ya. Nah, juga linknya ada di sini. Ya, silakan boleh di-capture. Ini mudah mengingatnya saya pikir gitu ya. Untung link channelnya tinggal Anda tulis di YouTube itu Aryu Chan-er gitu ya. Lalu ininya juga tahapan menulisnya tinggal Aryu CE1, Aryu CE2, Aryu CE3, Aryu CE4 gitu ya. Nah, ini untuk link deskripsinya. Nah, juga nanti di deskripsi di video ini insya Allah linknya ada ya. Saya lampirkan juga buat teman-teman semua yang sekiranya akan menambah pengetahuan, sekedar menambah pengetahuan terkait dengan tahapan menulis, Imrad, plagiat checker, template jurnal, dan lain sebagainya. Bisa langsung diklik nanti di bagian deskripsi dari konten ini. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat menulis, selamat praktek, dan semoga bisa memaksimalkan potensinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.